Rista dari Sulawesi, belajar dari Pak Wayan belajar cara mengolah vanili dari hulu ke hilir. Makasih. Orang kameranya. Famili ini di Makassar. Mungkin begitu aja. Nah, Assalamualaikum teman-teman, luar biasa ini saya pertama kali ke budidaya vanili di Singaraja punya Bapak Wayan. Luar biasa ilmu yang diberi, juga sudah banyak. Pak Wayan memang orangnya sangat terbuka, jadi silahkan kalau mau belajar, dan sangat inspiratif gitu untuk kita-kita yang pemula. Jadi belajar mudah, belajar vanili itu dibimbing benar dengan Pak Wayan. Untuk bibit emang luar biasa bagus. Tadi juga udah lihat buahnya juga gemuk besar ya. Next, insya Allah semoga doakan saya bisa jadi petani vanili juga. Tempatnya Ibu dari mana, nama Bu? Oh, saya Firsa dari Depok. Oke. Insya Allah nanti budidaya itu di daerah Jawa Barat. Dekat IPB? Enggak, di Pelabuhan Ratu. Oh iya, Di iya. Pelabuhan Ratu di atas, di Cigaru. Jadi emang ketinggian juga 600 Ya, DPR. sekitar sini berarti. Memang daerah-daerahnya. Oke, makasih Bu Terima ya. kasih Pak Wayan ya. Kita berbagi di perkebunan kita ini di PPPSD. Ini namanya pelani kuliah. Para sahabat tani, salam sehat, kaya luar biasa. Hari ini saya berbahagia seorang petani dikunjungi oleh Bapak. Perkenalkan Pak, nama? Halo, saya Montero dari Kupang NTT. Nah, Ibu juga? Halo, saya Rista dari Bintaro, Kupang juga. Ya, tapi beliau menetap di Bintaro dan lama juga di luar negeri. Nah, sekarang di usia apa Bu? Bapak bilang kemarin Lolita. Lolita. Lolos 50 tahun. 50 tahunan mereka mau berbudidaya vanili. Nah, tentu saat ini saya tidak menjadi seorang guru, tapi saya bagaimana membagikan pengalaman saya kepada beliau. Semoga juga nanti di Kupang, yang saya juga pernah dulu, ternyata kemarin sharing tadi malam bahwa beliau juga mau nanam vanili di dekat BPP Kupang, yaitu di Nolbaki ya. Nah, ini saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa nanam vanili di sana dengan pola baru. Nah, para sahabat, ternyata kalau pengalaman kami di Bali, di MDPL rendah sampai tinggi kita bisa nanam vanili. Nah, kenapa dulu di zaman dulu itu orang tidak nanam vanili di MDPL rendah? Karena kita tahu bersama bahwa di MDPL rendah rata-rata dengan dekat pantai, kalau kami di Bali itu identik orang membuat sawah, bukan menanam perkebunan. Para sahabat, perkebunan dulu itu identik di dataran tinggi. Nah, disinilah kita sebagai petani di zaman yang baru, yang lebih modern, mulai kita manfaatkan bahwa kita tinggal di negara agraris. Tentu kita jangan menjadi masyarakat yang menangis. Kita tinggal di negara agraris, tapi marilah kita terlalu optimis untuk bagaimana kita berinovasi untuk mengembangkan hal-hal baru. Salah satunya untuk menekuni budidaya vanili yang kebanyakan orang bilang adalah emas hijau. Ya, mudah-mudahan juga karena kita vanili bisa tanam dari Sabang sampai Merauke, tidak juga terkecuali nanti di Kupang, karena di Alor juga sudah ada vanili, di Flores juga sudah ada yang nanam vanili. Oke teman-teman, simak terus video saya akan sedikit berbagi. Kalau dibilang agak keren ya namanya workshop atau pelatihan, tapi di sini kami memberikan praktek 100%. Karena apa yang saya dapatkan ketika orang berpraktek, itu yang dicatat itulah dijadikan materi dan teori ketika mahasiswa mau belajar dimanapun, tentu itu yang dikasih oleh para dosennya. Tapi saya hari ini ya syukur-syukur nanti juga jadi dosen pertanian ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, simak terus. Saya perkenalkan juga Lani Pulia Garden PPPSD. Ini adalah percontohan perkebunan komunitas kami yang ada di Bali, yang bagaimana kita mengedepankan 5K para sahabat. Nah, yang pertama, walaupun kita menjadi petani, janganlah lupa kita terus belajar berkomunikasi yang baik, sehingga kita nanti banyak famili dengan adanya kita menekuni budidaya vanili ini. Tentu kedua, mulai kita membangun suatu komunitas dengan sama frekuensi tentunya para sahabat, sama penghobinya. Karena dengan orang fokuslah kita akan bisa meletus menjadi orang hebat, sahabat. Terus yang ketiga, tentu kita mulai berkolaborasi seperti Bapak dan Ibu. Nah, saya dengar dari cerita kemarin
beliau juga mau akan mengembangkan yayasan di sana, sangat mulia. Beliau rencanakan, semoga juga berhasil. Dan tentu beliau punya networking yang sangat luar biasa. Kami petani akan merasa berbahagia juga para sahabat. Terus kita lakukan ini secara yang keempat, yaitu kontinuitas, berkesinambungan, berkelanjutan. Tentu kita apa yang kita harapkan mampu membuat produk buah vanili yang berkualitas. Oke, next. Yang kelima, kualitas. Oke. Karena kita lanjutkan hari ini untuk bagaimana saya sendiri Wayan Rida Deswi untuk berbagi pengalaman saya ketika melakukan penanaman vanili yang pola semi modern seperti ini. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, sebelum saya melakukan apa yang saya harus sampaikan kepada ibu dan bapak hari ini, beliau jauh-jauh dari Kupang, dari Jakarta, Bintaro datang ke sini untuk bagaimana fokus ke cara budidaya vanili tentunya, karena tanaman ini bisa di stok, buahnya bisa di stok dan dibutuhkan oleh Eropa. Di Eropa tidak bisa nanam vanili, tapi kita dari Sabang sampai Merauke bisa nanam vanili. Apa yang kita tidak garap potensi yang luar biasa ya. Nah para sahabat, tentu di hari ini terlepas dari kekurangan saya nanti mengasih tahu bapak-bapak atas apa yang menjadi pengalaman saya, tentu juga saya sampaikan bagi yang sudah menjadi champion vanili, bagi yang sudah master, Anda ikhlaskan dan saya mengharap Anda berbagi juga kepada saya Wayan Rida Deswi untuk menambah pengalaman saya. Dan tentu saya terus akan berbagi bagi teman yang membutuhkan atas apa yang saya miliki, karena di belakang saya tentu juga banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana budaya vanili. Nah tentu dengan kita sebagai petani tentu belajar dari dua hal para sahabat. Pertama kita belajar dari alam, yang kedua belajar dari petani lainnya Bapak. Karena dengan sering diskusi kita akan mendapatkan semacam solusi atas masalah kita yang kita hadapi sebagai petani. Oke para sahabat, nah pertama-tama teman-teman kalau membuat tanaman ya Pak ya, sebelum kita nanam vanili, pertama nanti bisa kita buat bangunan seperti ini, minimal tingginya ini 4 meter ya Pak ya. Kenapa 4 meter? Agar ada sirkulasi udara dari samping, karena tanaman ini butuh yang namanya juga sirkulasi udara. Nah kita juga di atasnya ini kasih paranet Pak ya. Kalau kita lahan terbuka yang buat konvensional tajar mati, yang seperti ini namanya tajar mati ya, tajar yang tidak tajar hidup, di pohon seperti hidup kita nanam vanili. Ini kita kalau misalnya nanti di Kupang, saya sarankan, karena kita dimanapun tempatnya di sanalah kita belajar ya Pak ya. Nah itu kita bisa pakai penyerapan paranet sampai yang 70% sinar mataharinya, biar tidak panas ya. Nah terus nanti setelah itu kalau ini nanti tadi sudah bapak saya kasih tahu, di sana kan tidak ada kokofiber Pak ya, yang gini kan tidak ada yang jual pasti. Iya. Nah itu kita bisa pakai selabut kelapa yang kering, kita tusuk-tusuk kayak sate itu kan. Nah pakai ada besi dalamnya kan, bisa berdiri di sini. Nah sediakan bedengan yang seperti ini teman-teman. Nah lebarnya minimal 1 meter dengan ketinggian 25 sampai maksimal 30 ya Pak ya. Kalau di sana karena tanahnya juga sudah dicek di sana sama Pak Kepala Balai ya, itu pH-nya sudah luar biasa 7 para sahabat. Itu adalah memang ideal untuk juga kita nanam vanili. Hanya kita tahu di sana, saya juga pernah rasakan di sana panasnya di Kupang itu yang luar biasa. Nah ketika sudah seperti ini kita buat bedengan, ada jaraknya ke sini 80 Pak ya. Ya. Jaraknya jalan 80. Tiap bedeng 80. Ya, dan jarak ke sana yang ideal adalah 1 meter, Pak. Ya, ke sana ya. Nah, ini tajar ini sama yang ini. Okay. Ya. Nah, dalam 1 meter. Nah, terus kita nanam vanili itu tentu harus menyiapkan bibit ya, Pak ya. Nanti kalau bibit mungkin bisa bagikan dari sini, yang jelas nanti Bapak walaupun di Kupang berafiliasi dengan kami di komunitas, karena wajib itu ketika kita memiliki suatu produk harus juga ada kita hilirisasinya nanti ya. Nah teman-teman, ini bibit ini kebetulan sudah mulai masuki 2 tahun para sahabat. Itu yang paling bagus kita nanam sulur minimal 1 meter. Nah di sini juga Pak saya terangkan Pak ya. Kalau misalnya nanti di sana sudah berkembang, kita mau setelah usia 2 tahun baru bisa dipisah lagi jadi bibit ya. Karena ini batangnya ini biar batang yang sudah produktif ya.
Nah, kita misalnya contoh kita potong di sini, Pak, dari bibit ya. Nah, teman-teman. Nah, sebelum kita menanam vanili, tentu kita juga bersihkan akar-akar ini. Akar ini teman kita bersihkan sebelum ini ditanam. Oh, itu bukannya Ya. nanti dia tumbuh dari situ. Tidak, Oh, ini oke. harus dibersihin dulu. Oke, oke. Kita tunggu akar baru, ya. Ya. Nah, terus daun yang di bawah, Pak, daun yang di bawah ini kita hilangin. Ya, gampang, Pak. Nah, ini tidak boleh ditanam kalau pengalaman kami, Pak. Kalau ini ditanam bisa mati, dia busuk. Ya. Nah, ini harus didiamkan beberapa hari. Ini harus kering dulu, Pak. Dia tidak, nanti dia ibarat manusia, kalau masih keluar darah, kita kena kotoran, dia infeksi, jadi dikena fusarium juga, penyakit ya. Ini didiamkan dulu. Nah, terus setelah misalnya ini sudah 5 hari lah ya, Pak ya. Makanya kami kalau berbagi kepada teman yang di luar Bali, itu tentu 2 minggu tidak masalah. Yang jelas tanaman itu tidak kecoklatan dan busuk. Kalau masih layu bagus ditanam ya, agar layu ini ditanam. Nah, caranya gimana? Ketika Bapak sudah siapkan ini ya, Pak ya, dengan tinggi maksimal 170 cm ya, seperti ini ya. Udah buatan tiang-tiangnya sudah kan tergambar ya, Pak ya. Ya. Nanti kalau misalnya kurang tergambar bisa ditanya untuk hal ini ya. Jangan ditanya yang mungkin Bapak belum tahu kan. Ya, tentu saya juga harus kasih tahu kan. Nah, Ini 1,70 meter. ya, Paling ini tinggi. yang paling tinggi. Maksimal. Ya dari tanah ya. Ini kan bisa ditancap juga. Kalau kita buat 2 meter misalnya tajar, kita masukin ke tanah, ditimbun ya. 30. Nah, terus ini kan setelah ini dipasang, Pak ya. Nah, terus dikasih media. Kan tadi kemarin sudah saya sarankan, kalau tidak ada untuk pembuatan panca media yang seperti saya di Bali, itu Bapak bisa fermentasi seperti kotoran sapi ya. Ada jerami di sana ya. Itu dicampur, difermentasi, entah pakai E4 dan lain sebagainya, ditabur dulu di sini ya. Nah, kita sudah siap melakukan penanaman ya. Nah, cara nanamnya gampang, Pak Nelly. Nah, contohnya seperti ini, Pak ya. Nanti Bapak ikat dulu. Nah, ini Pak dulu ya, namanya praktek ya, Pak ya. Nah, ini kita ikat. Nanti kalau ngikatnya ini, Pak ya, jangan sampai keras dia. Nanti kalau keras tersendat dia nutrisi, enggak dia bisa busuk. Nah, enggak bisa tahan, biasa tahan aja. Nanti kalau misalnya di mana di sini lagi ikat ya, Pak ya, sedikit. Nah, ini nanamnya ini, Pak. Ini tidak boleh ditancap. Tidak boleh ditancap, Pak ya. Nah, ya, segini, Pak. Bisa aja, bisa di sini ya. Yang ditutup media, yang ini sama ini, Pak ya. Ya, begini dan begini. Karena di sini akan keluar akar. Dan ini jangan ditanam ya, Pak ya. Jadi Yang ujung ya. yang ujung ini, dia biar kering dia. Ya. Oh, oke. Jadi proses tanamnya itu nggak harus tunggu sampai ini kering. Enggak, ya, nanti kalau sudah 2-3 hari ini udah kering, Pak, nanti putih dia. Oh, iya. Ya, ini putih dia. Kalau kita bicara bibit dari sini kan sampai di Kupang Iya, ada, kering. udah bisa Udah tanam. kering. Iya. Oke. Oh, ini Iya. kalau kita yang langsung. Makanya kalau orang praktek dengan teorinya itu yang Ya. 1 hari, Pak. Ya. Ya dibahas ininya harus begini ceritanya. Ya. Kalau kita praktek lebih mudah. Ya. Kan? Ya. Ya, Pak ya. Ya. Nah, ini apanya lagi yang susah? Yang susah kadang niat orang mau menjadi petani, Pak ya. Yang ini tidak kotor-kotor. Nah, setelah kita melakukan penanaman ini, Pak, ya, tentu kami akan dampingi Bapak secara online juga nanti gimana. Karena ini ada proses nanti, ketika ini sudah keluar, Pak ya. Ini kan tumbuh, Pak, di sini biasanya tumbuh ya. Itu sekitar 10 daun harus kita potong lagi, Pak. Harus potong lagi. Nanggap udah keluar ya. Udah gini kita tanam kan keluar, Pak ya. Panjang. Kita potong lagi untuk pembesaran, Pak. Oh, Potong lagi 10 daun kan? ya. Potong 10 untuk daun dari bawah. Ya, kan tumbuh misalnya dari ini kan kita tanam semeter. Ya. Misalnya tumbuh di sini kah atau di sini tunas barunya. Setelah keluar daun 10 kita potong lagi untuk pembesaran. Besarnya daun bagaimana? Besar daun tidak masalah besar atau kecil, yang penting sudah keluar 10 daun ya. Nah, itu kita baru kita atur sulurnya ya. Berikut pengaturan sulur. Ini, Pak. Ini, Pak, di sini ya. Nah, ketika sudah naik beberapa kali, Pak ya. Kan ini naik ya, kayak tadi itu naik, naik, turun. Nah,
kalau untuk kita bisa cepat berbuah, kita tangkas dulu seperti ini, Pak. Dipotong dulu ya. Dipotong, misalnya kita cari ya, gimana bisa dipindah deh sini ya. Ini deh. Nah, ini nanti ketika sudah lewat seperti ini Pak ya, biar kayak rambut. Ini kita bisa potong di sini. Kenapa penting pemotongan? Paneli kalau ujungnya tidak pernah dipotong tidak akan keluar bunga. Ya. Sehingga kalau belum umur 2 tahun mungkin dia tidak akan keluar bunga dulu Pak, tapi keluar tunas lagi di sini Pak. Sehingga jadi banyak. Yang ke sana kita potong kayak gini kan kayak rambut jadinya. Ya. Sehingga banyak lah nanti akan keluar sulur-sulur begitu ya. Nah, ini kalau ada waktu nanti dibersihkan ini apa akar-akar udaranya ini. Kan ini agar tidak produktif Pak. Ya. Yang produktif saya kasih tahu di sini Bapak. Yang seperti ini Pak. Jangan nanti dipotong. Ini namanya akar ganti. Oh. Kalau ada akar panjang. Nah, bagaimana bisa bedainnya, Pak? Bedain akar ini muncul ketika kita sudah melakukan pembersihan akar itu yang di luar. Ya. Nah, bentuknya beda. Bentuknya sama. Sama. Itu akar ini muncul setelah kita kayak ini kan sudah dibersihin. Nanti kalau muncul itulah akar. Oh, ya. Oke. Ini tidak mungkin dia muncul pertama akar gantung. Ya. Ini kan sudah habis dia Pak dulu. Ya. Nah, sudah habis dulu, udah pernah dibersihin kayak gini kan? Udah pernah dipotong. Ya, kembali. Yang kedua kita jangan potong. Ya, ini untuk mencari nutrisi. Oke, itu untuk berapa banyak akar ini? Oh, ini mungkin beberapa lah nanti keluar pun nih, yang begini enggak banyak. Oh. Ya. Nanti biarin dia kalau ketajamannya juga biarin. Jadi asal kita udah potong ini tadi kita potong itu, nanti dia akan keluar akar baru. Iya, akar baru. Di tempat yang sama. Dan usahakan jangan sampai menumpuk sekali ini biar dia dapat sirkulasi darah biar mau berbunga. Ini tanaman kan belum masuk usia 2 tahun lebih Pak, maka ini belum berbunga ya. Kalau di rumah kan udah nanti saya jelaskan buahnya ya. Nah, itu sementara para sahabat untuk hari ini mungkin Bapak ada pesannya bisa. Clear Pak. Clear ya. Clear. Kalau ini mungkin orang cerita bisa 2 hari ya. Kalau di Clear. teorinya ya. Sampai sekarang ini udah clear. Iya. Nah ini tolong proses tanam, cara potong. Ya. Itu yang penting proses tanam itu sama media ya Pak yang pertama. Nah penyiraman Pak di sini saya tambahkan. Kalau di sana kan kalau kami kan masih tahap penanaman belum bibit kan. Ya, itu saya kan tanaman tadi kasih. Nah karena sudah tanaman sudah selesai, ini kan penting Pak ya. Ya. Karena di sana panas, saya juga pernah dinulur lagi dulu. Nah ini kita kalau nyiram pagi atau sore ya Pak ya. Ya, setiap mungkin kalau di sana sih kalau tidak musim hujan karena panasnya mungkin setiap hari lah. Kalau musim ada hujan ya mungkin 2 hari ya. Ya jangan siramnya terlalu basah ya Pak ya. Itu aja sebenarnya. Durasinya berapa lama Pak? Itu tergantung ketika Bapak daun sudah pada kena air, media sudah agak basah, selesai ya. Ya Pak ya. Karena panel ini membutuhkan kelembaban 50%. Ya. Lebih daripada itu juga busuk batang. Itu Pak sementara. Ya. Oke teman-teman, nanti juga teman-teman bisa simak dan tonton video saya di pelatihan-pelatihan berikutnya. Tentu bagi teman-teman yang ada di luar Bali, kalau mau langsung sebenarnya itu ke rumah saya lebih baik. Dan kalau pas musim bunga kita adakan praktek pengawinan. Pas musim panen kita lakukan praktek panen dan processing juga. Paneli kita ada karena di kami khususnya saya Wayan DSW bekerja sama dengan Prof Made Sepatu Tamu yang ahli processing. Teman-teman kalau dari luar Bali yang mau mendapatkan ilmu sesuai dengan pengalaman saya, monggo datang ke Bali hari ini. Saya Bapak juga sama Ibu datang ke sini. Oke, next. Kayak ini ya. Kalau nanti di sini dia juga nanti akan mengurangi keluarnya tunas di sini ya. Jangan sampai di sini ya Pak ya. Jangan di pertengahan buku ya. Baik. Soalnya saya lihat semua. Ya. Jangan ya. Nah ini nanti kalau sudah 3 hari kayak gini dia kering baru ditanam. Kalau ini pun kena ini tidak mudah dia masuk penyakit. Kalau ini kan bisa diinfeksi. Yang tadi saya bilang untuk kami kan masih tahap. Iya. Bukan masih tahap penanaman awal. Iya. Ini kan pembibitan. Iya. Makanya saya yang di awal kan cara nanam yang begitu sederhana gitu. Oke. Nah, apa lagi Pak? nanti setelah itu dia akan keluar akar-akar. Ya. Dan kalau bisa nanti yang buang-buangan ini jangan ditaruh ke sini Pak. Itu akan bisa menyebabkan juga busuk sehingga akan menyebar ke lainnya.
Oh, diremut juga ini. Ya dibuang aja ke tempat yang lain. Ya. Gitu, Pak. Apakah lama? Tidak ya, Pak. Nah, nanti di rumah saya kenalkan gimana buah-buah walaupun belum, tapi kan biar tidak rugi jauh-jauh biar semua. Nanti kalau masalah kompos memang kami belum buka bagaimana prakteknya karena bahan di sana Bapak bilang dulu ke saya. Nanti kalau Pak Wayan ada bahan seperti Pak Wayan ada lo kotoran kambing, ada lo suka bakar, ada lo kokopet, ada daun bambu. Oh, daun bambu juga bisa. Daun bambu ya, di sana ya. Nanti itu kita campur. Nanti untuk pertumbuhan kan saya bantu nanti untuk apa pupuk organik cair kita bisa kirimkan dari Bali, gampang murah. Ya. Ini lagi off ya? Ya. Ya, nah, ya. Off apa? Ya, biarin Campurannya apa saja? itu yang saya tadi bilang kalau kami di Bali kita pakai ekohe kambing, ada kokopit, ada daun bambu dan juga sekar. Dan memang kami fermentasi sesuai dengan apa yang kami buat. Kalau itu tidak terdapat di Kupang berarti kita pakai yang cair. Ya bisa saja nanti kita kirimkan. Yang penting Bapak sudah medianya gemur, apalagi pH tanahnya sudah 7 ya. Apa susahnya Pak? Ya. Yang penting niat, apalagi Bapak kalau masalah dana ya cukup lah untuk melakukan ini kan gitu. Ambil tabungan anak. Terima kasih Pak Wayan. Saya dan suami sudah datang dan belajar di sini dan ternyata banyak hal yang kami pelajari di sini, mulai dari cara untuk mendapatkan sulur yang baik dan cara untuk menanam serta busuk batang. Itu yang saya ingat, itu bahasanya Pak Wayan, busuk batang, dan itu sederhana tapi itu bisa mematikan pohon vanili kami. Yang kedua juga hal yang tidak kalah penting yang saya pelajari di sini adalah bertani vanili konvensional itu kan hanya ada di dataran tinggi, itu cerita loh itu. Tapi ternyata dengan lokasi kami yang di hamparan itu juga bisa kami tanam vanili, dan ini kami akan coba Pak, semoga bisa bermanfaat buat petani-petani di sekitar kami. Yang ketiga yang kami dapat juga di sini adalah ternyata tanam vanili itu tidak sesusah yang kami pikirkan gitu. Jadi yang nanti akan sulit itu pada saat kami mengawinkan ya, itu aja. Dan kami berharap dengan luas tanah kami yang tidak seberapa bisa dapat menghasilkan vanili yang tidak kalah bagus dengan yang punyanya Pak Wayan. Dan kami juga bersyukur kami di sini juga bisa mendapatkan bahan-bahan yang mungkin itu rahasianya Pak Wayan, tapi karena kami sesama IBT Indonesia Bagian Timur, jadi si Pak Wayan gampang aja semua kami dikasih tahu. Dan ini buat kami, khususnya saya dan suami, ini sesuatu yang baru buat kami, dan saya percaya, saya yakin Pak Wayan juga melihat keseriusan kami, perjalanan kami dari Jakarta, Surabaya, dan akhirnya finally kami bisa tidur semalam di rumahnya Pak Wayan. Ini sangat luar biasa buat kami, dan kami berharap dengan belajar satu hari ini kami bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Satu lagi yang terakhir yang tidak kalah penting, ternyata kami tidak hanya sampai di sini. Pak Wayan juga nanti akan terus mendampingi kami sampai dengan pembuahan. Jadi kami berharap Pak Wayan bisa datang ke Kupang, sampai ke pengiringan juga loh. Pengiringan itu yang penting, nol-nolnya, digitnya itu penting banget. Jadi kami berharap kami bisa bertemu dengan Pak Wayan di Kupang, di tempat kami, bersama dengan petani-petani di sekitar kami yang juga bisa punya kesempatan yang sama menanam vanili di lahan hamparan, tidak harus di dataran tinggi. Terima kasih Pak Wayan, sukses selalu buat Pak Wayan dan Ibu serta kakak gede yang sudah menerima kami dengan tulus, dan juga kami ditemani sampai jam 12 malam. Terima kasih Pak, sukses selalu, Tuhan berkati. Oke, sama-sama Bapak Ibu.